Puji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka bersama kalian dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan sholawat semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya. Anak-anak, perkenalkan, saya pengajar sejarah Indonesia. Nama saya Ida Siti Khadijah. Saya lahir di wilayah Pulau Jawa sebelah timur, yaitu di Jember, kota asal dari Anang Hermansyah. Ya. Saya lahir pada tanggal 24 November 1965. Ya. Jadi saya baru mengajar sekitar 29 tahun. Mudah-mudahan 5 tahun lagi saya pensiun dan bisa terselesaikan sampai saat itu. Saya lulus dari IKIP Bandung. Kalau sekarang kalian mengenalnya dengan nama UPI Bandung. Itu sama seperti halnya juga Ibu Haji Teti, juga Ibu Yati. Ya, kita semua adalah alumni dari UPI. Saya tinggal di Rancakuya, cukup dekat dari sekolah. Kemudian nomor HP-nya sudah ada tertera di sana. Ya. Kemudian saya juga sudah melanjutkan di S2 yaitu manajemen pendidikan. Ya. Saya kira cukup itu perkenalan saya. Kita belajar tentang sejarah Indonesia. Untuk kelas 12 ini, kita akan berbicara tentang politik dan juga perkembangan pemerintahan Indonesia. Dari awal kemerdekaan sampai saat ini. Ketika kita berbicara tentang sejarah Indonesia, tentu tidak bisa dilepaskan dari pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 maupun kelas 11. Jadi itu tetap nanti akan berhubungan, ya, tidak bisa dilepaskan. Kita akan tetap berhubungan. Ketika kita akan membahas tentang entah itu demokrasi liberal atau demokrasi terpimpin, semuanya juga akan kembali lagi akan terbahas pada materi kelas 10 maupun kelas 11. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang bahasan kita materi sejarah Indonesia untuk semester ganjil dan juga genap. Di sini langsung saya berikan seluruhnya untuk semester ganjil dan genap. Karena untuk kelas 12 ini kita hanya belajar itu sampai kurang lebih sampai bulan Maret. Ya. Walaupun kita dalam kondisi sekarang yang sedang dihadapkan pada wabah COVID ini, tapi mudah-mudahan secepatnya Allah segera menyelamatkan kita dari wabah ini, sehingga kita bisa belajar kembali seperti biasa. Untuk materi kelas 12, kita akan berbicara tentang pertama adalah perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Kedua, sistem dan struktur politik Indonesia pada masa demokrasi liberal atau parlementer, itu 1950 dan 1959. Kemudian, sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, 1959 sampai 1965. Nah, yang
warna merah ke bawah, nomor 4, 5, dan 6, ini adalah materi untuk semester genap. Tetapi untuk materi nomor 4 itu biasanya kita sudah bahas pada semester ganjil. Karena semester genap itu kita hanya kurang lebih belajar itu hanya sekitar 6 minggu saja. Ya. Jadi Desember kalian diberi rapot, kemudian libur, masuk Januari. Nah, Januari, Februari itu kita hanya belajar sekitar kurang lebih 6 minggu saja. Kemudian pada bagian kelima, bab 5 itu adalah sistem dan struktur ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Jadi dari tahun 1998 sampai sekarang. Ini yang sekarang sedang kalian jalani nih. Sehingga kalian bisa menilai sudah harus mulai memahami dan mengerti seperti apa sih politik kita saat ini. Kemudian yang keenam adalah peranan Indonesia dalam panggung dunia. Apa peranan Indonesia? Apakah Indonesia punya peranan dalam panggung dunia? Tentu saja punya. Kita banyak sekali sudah memberikan sumbangan banyak sekali terhadap perkembangan dalam dunia internasional, termasuk di awal kemerdekaan. Ketika Indonesia berhasil memperlihatkan, membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia pantas untuk menjadi negara yang merdeka dan pantas menjadi negara yang diperhitungkan oleh dunia ketika Indonesia berhasil melaksanakan konferensi Asia Afrika. Tentu saja konferensi itu menjadi pembuktian dan juga mengangkat harga diri bangsa Indonesia di hadapan dunia internasional. Ya. Nah, kembali kepada materi pertama, yaitu perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Pada bab 1 ini, KD yang nomor 1 itu 3.1 itu adalah menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa antara lain pemberontakan PKI Madiun, DI TII. Ini kalau kita bicara tentang DI TII ini akan meliputi wilayah yang paling luas dari pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia. Kemudian APRA, Andi Ajis, RMS, PRRI, Parmesta, dan G30S PKI. Tentu yang terakhir ini mungkin hal yang sudah sangat dikenal ya, karena banyak sekali pembicaraannya, walaupun sampai saat ini masih tetap menjadi pembicaraan yang hangat. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita adalah menjelaskan berbagai pergolakan di Indonesia dan juga menjelaskan pentingnya integrasi. Nah, jadi ada integrasi, ada disintegrasi. Kalau integrasi apa? Kalau integrasi kan bersatu. Kalau disintegrasi apa? Terjadinya perpecahan. Ya. Kalau kita berbicara tentang perpecahan, sebelum saya sampai pada kita berbicara tentang masalah perpecahan ini atau disintegrasi ini, saya ingin mengingatkan kembali materi kelas 11 yang sudah disampaikan oleh Ibu Haji Teti. Bahasan terakhir yang disampaikan oleh Ibu Haji Teti adalah kita dalam materi kelas 11 itu kan berbicara tentang masuknya kolonialisme. Ya, masuknya kolonialisme. Berapa negara yang pernah menjajah Indonesia?
tentu itu harus sudah tercatat di luar kepala. Karena apa? Kita harus mengingat tentang siapa negara yang pernah menjajah kita, karena akan berkaitan dengan masalah kenapa kita sampai dijajah. Padahal kalau kita flashback ke belakang, materi kelas 10, Ibu Yati tentu sudah menyampaikan. Ketika kita berbicara tentang kerajaan Hindu-Buddha, kita memiliki kebanggaan bahwa kita pernah memiliki kerajaan yang cukup besar. Kutai, Sriwijaya, Ram, dan terakhir adalah Majapahit. Berarti kita negara merdeka, betul. Kita adalah negara merdeka, negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian memasuki masa masuknya Islam, kerajaan-kerajaan Islam. Kita juga bisa berbangga dengan adanya kerajaan-kerajaan Demak, dimulai dari kerajaan Demak, kemudian di Sumatera kita mengenal ada Samudra Pasai, kemudian ada kerajaan besar di Indonesia yaitu kerajaan Mataram Islam. Ya, Mataram Islam yang sampai saat ini kita masih bisa menikmati, bisa melihat dari perkembangan kerajaan Islam tersebut. Itu adanya Kesultanan Yogyakarta dan juga Kesultanan Surakarta. Itu menjadi bukti pada kita betapa besarnya pengaruh Islam saat itu, betapa besarnya Islam saat itu. Kemudian, lalu kenapa kita sampai dijajah? Nah, ini yang sebenarnya sampai saat ini pun mau mengakui atau tidak, kenyataannya bahwa kita masih dijajah. Ibu Haji Tati mungkin sudah menyampaikan, kalau kita berbicara tentang imperialisme, maka secara global ada imperialisme kuno, ada imperialisme modern. Tapi sebetulnya ada satu lagi, menurut saya adalah imperialisme ultramodern. Yang mana ultramodern itu? Yaitu apa? Kalau imperialisme kuno itu lebih berdasar pada goal, gospel, dan glory. Kalau imperialisme modern yang didominasi oleh Inggris, Belanda, Prancis itu adalah tidak lagi berbicara tentang goal, tidak berbicara tentang gospel, tapi berbicara tentang goal dan glory. Mereka tidak peduli lagi bahwa masyarakat yang mereka datangi akan menganut agama yang sama atau tidak dengan mereka, mereka tidak peduli. Yang terpenting adalah bahwa negara yang didatangi itu bisa memberikan keuntungan dan bisa memberikan kejayaan. Lalu apa yang saya katakan tadi sebagai imperialisme ultramodern adalah bahwa kita saat ini memang tidak dijajah dalam pengertian bahwa ada pasukan, katakanlah Indonesia. Di Indonesia ada pasukan asing, tidak ada. Tapi penjajah imperialisme ultramodern itu lebih menuju atau yang dituju oleh imperialisme ultramodern adalah moral dan budaya. Ideologi, moral, dan budaya. Sehingga apa? Sehingga penyerangannya pun tidak secara langsung ada pasukan datang ke tempat tertentu, tapi dengan melalui apa? Hasil teknologi. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kalian tentunya belajar sosiologi dan sudah paham bahwa sebuah perubahan itu sekecil apapun pasti akan menimbulkan perubahan. Ya. Nah, begitu juga dengan tadi. Teknologi memang berguna bagi kita. Tapi
ketika kita tidak pandai menyaring informasi dari teknologi tersebut, maka itu akan menjadi sesuatu bisa dikatakan bom waktu. Dari segi ideologi misalnya, kita sudah sepakat menjadikan Pancasila adalah ideologi negara. Dan itu diterima oleh semua masyarakat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Walaupun saya katakan bahwa ketika tanggal 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan sidang pertama dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara, memang saat itu tidak diwakili, tidak terwakili oleh oleh perwakilan dari Sabang sampai Merauke. Tetapi bahwa yang hadir saat itu dianggap sudah mewakili, ya. Karena kalau kita berbicara tentang perwakilan dari Sabang Merauke, tentu kita akan berbicara harus ada pemilu seperti sekarang, sehingga semua keputusannya ada terwakili. Nah, ketika penjajah terakhir di Indonesia adalah Jepang, ya. Nah, Jepang menjajah Indonesia kalau dibandingkan dengan Belanda, Belanda yang terlama. Karena kita pernah dijajah oleh negara-negara yang lain, yaitu Inggris. Kalau saya berbicara tentang bahwa Prancis pernah menjajah Indonesia, kapan, Bu? Kalian buka kembali. Pemerintahan Danells itu adalah pemerintahan Prancis sebenarnya. Orangnya orang Belanda yang menjalankan. Tapi sebetulnya adalah berkaitan dengan pemerintahan Prancis. Karena saat itu yang berkuasa di Belanda adalah Louis Napoleon. Ya. Nah, Jepang berakhir kekuasaannya ketika sekutu berhasil mendesak kedudukan Jepang di wilayah Asia Pasifik termasuk Indonesia. Apakah Jepang dengan begitu saja melepaskan Indonesia? Tidak. Ibu Haji Teti tentu sudah menjelaskan bagaimana perjalanan dari tanggal 15, 16 sampai 17 Agustus itu menjadi hari yang sangat menentukan bagi bangsa Indonesia. Karena kenyataannya bahwa Jepang tidak mau memberitahukan tentang kekalahannya, itu adalah sebuah isyarat betapa Jepang tidak ingin keluar dari Indonesia. 17 Agustus 1945, setelah melalui perdebatan yang cukup ketat antara kelompok tua dan kelompok muda, akhirnya Presiden saat itu bukan Presiden, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta mewakili bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Satu hari selama tanggal 17 Agustus itu, selama satu hari itu, Indonesia merdeka, tapi belum memiliki perlengkapan kenegaraan. Kita saat itu sudah merdeka, hanya merdeka. Belum punya ideologi, belum punya dasar negara. Kemudian presiden, wakil presiden juga kita belum punya. Barulah pada tanggal 18 Agustus 1945 itulah PPKI melalui sidang pertama itu memutuskan untuk memutuskan untuk memilih presiden dan wakil presiden, juga menentukan dasar negara. Maka diputuskanlah dasar negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Kemudian presiden dan wakil presiden secara aklamasi dipilihlah
Soekarno dan Muhammad Hatta. Sehingga muncul istilah yang sangat kita kenal, yaitu Dwi Tunggal. Walaupun nanti dalam pembahasan kita selanjutnya, terutama di bab 2, nanti kita akan tahu bahwa memang dua tokoh ini dikatakan sebagai Dwi Tunggal. Tapi mereka ini memiliki prinsip politik yang berbeda. Ya, prinsip politik berbeda. Dan itu nanti akan nampak pada bahasan kita di bab 3, yaitu ketika kita berbicara tentang demokrasi terpimpin. Jadi muncul, siapa sebetulnya Soekarno? Siapa sebetulnya Muhammad Hatta? Ini. Nah. Keputusan ketiga adalah menyatakan KNIP sebagai perwakilan pembantu dalam untuk kepentingan presiden dan juga wakil presiden. Itu. Nah, ketika itu sudah diputuskan, termasuk dalam keputusan dasar negara itu adalah berbicara dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu, yaitu tentang bentuk pemerintahan. Kita ketahui bahwa pemerintahan itu ada dua macam. Ada pemerintahan dengan sistem presidensial, ada sistem pemerintahan yang kita kenal dengan nama parlementer. Ya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pada sistem presidensial, kekuasaan sepenuhnya ada di tangan presiden, sementara pada sistem parlementer, pemerintahan dikendalikan oleh Perdana Menteri. Jadi di sana ada yang memimpin pemerintahan, ada yang menjadi kepala negara. Kepala negaranya siapa? Yaitu presiden. Dalam sistem parlementer itu yang menjadi kepala negara bisa presiden, bisa ratu, bisa raja, sultan, dan sebagainya. Sementara pemerintahan sepenuhnya dijalankan oleh Perdana Menteri. Contohnya misalnya Inggris, Jepang, itu adalah menggunakan sistem parlementer ya sampai saat ini. Dalam keadaan seperti itu, kedudukan seperti itu, bisa dikatakan baik itu presiden, ataupun ratu, ataupun raja, atau sultan, itu bisa dikatakan dikatakan kekuasaannya itu terbatas. Karena segala keputusan di dalam pemerintahan dan termasuk untuk pertahanan negara, militer, itu sepenuhnya ada di tangan Perdana. Nah, ada berapa presiden yang pernah berkuasa di Indonesia dari 1945 sampai sekarang tahun 2020? Enggak, nanti dicari. Jangan sampai tidak mengenal. Ini sangat fatal kalau sampai tidak tahu, tidak mengenal, tidak hafal berapa orang yang sudah menjadi kita sudah dipimpin oleh berapa orang presiden. Ya. Perdana Menteri mungkin tidak terlalu dikenal karena Perdana Menteri itu hanya sampai tahun 1959. Itu terakhir pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri itu berakhir pada tahun 1959. Ketika kemudian pemerintahan kembali lagi. Nah, kapan Indonesia menjalankan sistem presidensial? Kita menjalankan sistem presidensial itu 18 Agustus 1945, kemudian sampai November 1945. Jadi hanya berjalan sekitar Agustus, September, Oktober, November, kurang lebih 3 bulan. 3 bulan berjalan dengan sistem presidensial,
ternyata kemudian terjadi perdebatan. Akhirnya pemerintahan dirubah berdasarkan pada maklumat Wakil Presiden nomor 10, 19 November 1945. Sistem pemerintahan berubah menjadi sistem parlementer. Dengan Perdana Menteri pertama adalah Sultan Syahrir. Itu. Ya. Nah, termasuk di sini yang kemudian mengalami perubahan adalah partai politik. Kebijaksanaan tentang partai politik juga mengalami perubahan. Yaitu yang awalnya berdasarkan pada sidang PPKI tanggal 21 Agustus itu 1945, mereka kemudian merubah. Awalnya keputusan PPKI menjadikan PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia. Tetapi itu dianggap apa istilahnya? Menjadikan Indonesia sebagai negara yang apa istilahnya itu terpusat pada satu partai. Karena terpusat pada satu partai, maka dianggap tidak mewakili apa yang disebutkan sebagai demokrasi. Karena tidak mewakili itulah, maka kemudian terjadilah dilakukan perubahan politik. Ya, pada bulan November 1945, maka dirubahlah berdasarkan pada maklumat Wakil Presiden itu, sistem pemerintahan Indonesia, sistem politik Indonesia dirubah dari satu partai politik saja yaitu PNI, kemudian dirubah, diberikan kepada masyarakat Indonesia, diberikan kesempatan untuk membentuk partai-partai politik berdasarkan pada ideologi yang mereka bisa dikatakan mereka percayai, mereka yakini, sehingga bermunculanlah kemudian partai-partai politik yang berdasarkan pada agama, diantaranya adalah Masumi, NU, itu. Kemudian yang berdasarkan nasionalis, ada PNI. Kemudian berdasarkan pada sosialis, ada Partai Sosialis Indonesia. Dan karena mengacu pada tadi kebebasan untuk membentuk partai politik berdasarkan ideologi yang diyakininya, maka muncullah Partai Komunis Indonesia. Saya sedikit saja menambahkan, karena ini pasti sudah dibahas di kelas 11 oleh Ibu Haji Teti. Kita tahu bahwa Partai Komunis Indonesia itu berdiri tahun 1925. Diawali dengan munculnya Sneflit, yang memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia paham sosialis. Dari paham yang diperkenalkan ini muncullah kemudian ISDV. Nah, apa ISDV ini? Saya tidak perlu mengulang kembali. Ini sudah dibahas di kelas 11. Ya. Hanya perkembangan ISDV kemudian adalah menjadi Partai Komunis. Sedikit lagi menyinggung pada materi kelas 11. Kita ketahui bahwa sosialisme itu kan perkembangannya menjadi dua. Ada sosialisme. Ada kemudian yang satu lagi adalah
menjadi komunisme. Kalau sosialisme itu berjalan secara bertahap, evolusi, tapi kalau pada komunisme ini adalah paham yang bisa dikatakan radikal, ya. Nah, di mana PKI mulai muncul, komunisme mulai muncul, itu adalah kita tahu bahwa sosialisme itu sendiri lahir di Eropa, termasuk perkembangan komunisme. Komunisme juga muncul di Eropa, yaitu di Rusia. Kalau kalian sekarang mengenal ada Republik Rusia, itu sebetulnya adalah perkembangan dari Republik Rusia, nanti berkembang menjadi Republik Uni Soviet, ya. Kemudian setelah peristiwa 1990, Uni Soviet berakhir, pecahlah. Kembali lagi, negara ini menjadi Republik Rusia. Nah, 1945 setelah muncul tadi perubahan di bulan November itu, perubahan sistem pemerintahan. Nah, berjalan sampai 1959, ya, sistem parlementer itu. Pada tahapan memasuki 1948, nah disinilah mulai muncul apa yang kemudian kita kenal dengan nama disintegrasi. Kita ketahui bahwa Indonesia dengan latar belakang perbedaan yang demikian banyak, ya, yang demikian banyak itu, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, itu menjadikan Indonesia rentan sekali dengan apa yang disebut disintegrasi. Jadi, siapapun presidennya, PR paling berat bagi presiden adalah bagaimana menjaga tetap terjaganya persatuan di antara bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan demikian banyak. Kalau kita berbicara tentang pergolakan atau perjuangan disintegrasi ini, maka kita akan membedakan pergolakan di dalam negeri yang berjalan antara rentang 1948 sampai 1965 itu dalam 3 kategori. Ada konflik yang berkaitan dengan ideologi, ya. Kalau berbicara tentang ideologi, maka di sini akan muncul pemberontakan PKI. Kalau kita berbicara tentang pemberontakan PKI, maka kita bedakan. Ada PKI Madiun 1948, ya, dan kemudian ada pemberontakan PKI Jakarta 1965 atau lebih kita kenal dengan sebutan G30S PKI. Ideologi apa yang bertentangannya? Ideologi komunis. Tadi, ketika kita berbicara tentang pembentukan partai-partai politik, sebenarnya walaupun di sana dikatakan bahwa rakyat boleh membentuk partai politik berdasarkan pada keyakinan terhadap ideologinya, fahamnya itu. Tapi satu syarat bagi partai-partai politik itu untuk berdiri adalah menerima Pancasila sebagai ideologi.
Jadi tidak bisa ini ideologinya komunis, ini pahamnya komunis, berarti ideologinya komunis. Tidak bisa. Dia bisa mendirikan partai politik itu, tapi harus menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan ketika MUSO muncul di Indonesia, dan memang tidak serta-merta MUSO kemudian bisa berjalan begitu saja, dia bisa melakukan pemberontakan sendiri. Memang ada faktor dari dalam, yaitu keterlibatan dari Amir Syarifuddin. Siapa Amir Syarifuddin ini? Amir Syarifuddin ini tidak lain adalah Perdana Menteri yang menggantikan Sultan Syahrir. Tapi beliau diberhentikan dari jabatannya ketika beliau dianggap menyalahi ketika menyetujui tentang perjanjian Renville. Ya. Kita nih kalau berbicara sejarah, memang tadi kan yang saya sampaikan pada pendahuluan tadi, bahwa kita pada semester 1 ini saja hanya membahas tentang 3 bab saja. Tapi tentu kalian sudah hafal. 3 bab di dalam sejarah itu luar biasa panjangnya. Ya. Nah, ini jadi kadang-kadang kenapa kadang-kadang tidak selesaikan. Oleh karena itu, saya selalu meminta pada siswa untuk membaca dulu di rumah, ya, untuk membaca dulu di rumah materi yang akan kita bahas itu, supaya apa? Supaya kita ketika bertemu di kelas itu kita hanya akan berdiskusi. Ya. Jadi setelah dibaca apa yang tidak difahami, nah itu yang akan kita diskusikan. Jadi jangan walaupun sekarang saya sedang menyampaikan materi pada jam tidur siang, tapi jangan dianggap ini saya sedang mendongeng menina bobokan ya. Ya, jadi tetap konsentrasi. Jadi untuk materi sejarah ini, tadi saya katakan, ketika berbicara tentang pemberontakan Madiun ini, ada MUSO. MUSO ini tokoh PKI yang sudah cukup lama tinggal di Uni Soviet saat itu. Ya, dia kembali ke Indonesia dan bertemulah dengan Amir Syarifuddin yang saat itu diberhentikan, saya katakan tadi, dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Beliau diberhentikan karena beliau dianggap tidak tepat menandatangani perjanjian Renville. Karena kita ketahui perjanjian Renville itu menjadi perjanjian yang sangat merugikan bagi Indonesia. Bayangkan saja oleh kalian bahwa Indonesia yang diproklamasikan dari Sabang sampai Merauke itu berdasarkan pada perjanjian Renville. Kita sebelum perjanjian Renville kan ada perjanjian Linggarjati. Kita pada perjanjian Linggarjati saja, Indonesia itu hanya diakui kemerdekaannya itu adalah meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera saja. Bayangkan, wilayah dari Sabang sampai Merauke, tapi yang hanya diakui adalah wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Pada perjanjian Renville malah lebih parah lagi. Jawa Barat dimasukkan dalam wilayah Belanda. Sehingga di sana ada yang disebut dengan garis Van Mook. Mungkin kalian pernah mendengar atau membaca sepintas. Ada istilah hijrah. Pasukan Siliwangi melakukan hijrah ke Yogyakarta. Nah, itu adalah akibat dari perjanjian Renville.
di mana konsekuensinya seluruh militer, seluruh aparat pemerintah di wilayah Jawa Barat, termasuk pasukan-pasukan sukarelawan, itu harus keluar dari Jawa Barat. Nah, ini nanti akan menjadi pemicu juga dari perjanjian Renville ini pada pergolakan atau konflik yang berkaitan dengan ideologi yang kedua, yaitu DI-TII. Ya. Kalau DI-TII, kalau MUSO menginginkan terbentuknya negara Soviet Indonesia. MUSO itu ingin membentuk negara Soviet Indonesia. Ideologinya apa? Komunis tentunya. Nah, kalau DI-TII menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. Ya, DI Darul Islam. DI-TII Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Negara yang ingin dibentuk NII, Negara Islam Indonesia. Ya. Kita umat Islam. Kenapa Bu kita tidak mendukung? Nah, sebentar. Memang ini adalah negara yang menginginkan menjadi negara Islam. Tapi kita harus kembali lagi pada tanggal 18 Agustus, 17 Agustus. Apa yang saat itu diputuskan pada tanggal 18 Agustus? Kan kita sudah menyatakan akan membentuk negara Republik, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negaranya Pancasila. Nah, jadi ketika Kartosuwiryo menyatakan membentuk negara Islam Indonesia, berarti Kartosuwiryo mendirikan negara di dalam negara. Ya tentu tidak bisa dan tidak boleh secara hukum pun. Ya, jadi ingat baik-baik bahwa jangan melihat dalam konteks Islamnya saja, tapi harus dilihat juga apa ini perjuangannya bagaimana, tujuannya seperti apa. Karena bagaimanapun juga, kita ini berada dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh kecil lah, contohnya. Misalnya, ada seseorang yang melecehkan agama. Wah, kemudian kita pukuli orang itu, kita siksa. Nah, itu tentu tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Memang mungkin kita kesal ya karena agama kita yang disinggung, agama kita yang dilecehkan. Tapi tetap karena kita berada di negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki dasar hukum. Jadi tidak bisa bertindak sembarangan dan bertindak semaunya saja. Ya. Mohon maaf ini jadi terlalu panjang materinya, itu. Saya akhiri saja, mungkin 15 menit untuk kesempatan tanya jawab ya Bu. Ya, itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian sampaikan. Iya, itu. Jadi kita pembahasan kita baru sampai pada pemberontakan PKI ya. Tadi secara sepintas tentang pemberontakan PKI Madiun itu. PKI Madiun memang berhasil akhirnya ditumpas karena pada saat itu Presiden Soekarno dengan tegas menyatakan bahwa mau memberikan pilihan kepada masyarakat, ya, berada di belakang Soekarno, memilih musuh atau berada di belakang Soekarno. Nah, kenapa Presiden Soekarno saat itu kok bisa bertindak begitu tegas, berbeda dengan sikap Presiden Soekarno ketika pada peristiwa G13 PKI, pada peristiwa Madiun, kita bisa dikatakan saat itu dihadapkan pada posisi maju kena, mundur kena. Kenapa begitu?
Karena saat itu kita sedang menghadapi agresi militer Belanda II. Oh maaf, agresi militer Belanda I. Ya. Belanda sedang mengintai untuk bisa menguasai Indonesia. Nah, karena seperti yang kita ketahui, Belanda ini sampai berpuluh-puluh tahun ketika Indonesia sudah merdeka pun, Belanda sulit sekali untuk memberikan pengakuan tentang kemerdekaan Indonesia. Kenapa ini? Kok begitu begitu kuatnya keinginan Belanda untuk menguasai Indonesia? Nah, ini yang nanti akan kita gali kembali, ya. Kemudian pada peristiwa tahun 1948 itu membuktikan kepada kita bahwa perjuangan yang bersama-sama ketika mencapai kemerdekaan, ingat, kalau ada pertanyaan, apakah PKI punya peran terhadap perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan? Jelas, berperan. Ya, berperan. Karena sama-sama saat itu juga PKI menginginkan untuk mencapai kemerdekaan. Hanya masalahnya kemudian menjadi berbalik dan akhirnya pemerintah memusnahkan partai ini karena apa? Karena tanggal 18 Agustus 1945 kan kita sudah sepakat menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Berarti kan tidak boleh ada ideologi lain. Ya, tidak boleh ada ideologi lain. Hanya satu ideologi, Pancasila. Nah, ini termasuk tadi BITI. Itu juga tidak boleh ada ideologi berdasarkan pada Islam. Jadi kita sudah, karena kalau kita lihat kembali baik-baik bahwa apa yang ada di dalam Pancasila itu juga ada tertera dalam ajaran Islam. Pengakuan tentang ketuhanan. Sekarang komunisme jelas bertentangan dengan sila pertama saja sudah tidak sejalan. Ya. Untuk sementara sampai di sini dulu. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian, walaupun sisa waktu kita sangat mepet sekali. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu di kelas. Ya, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya banyak sekali, Ibu juga, tetapi waktunya ya. Ya. Ini ada pertanyaan tentang Ini ada pertanyaan tentang latar belakang Kartosoewirjo mendirikan Darul Islam. Apa alasan dari Kartosoewirjo itu mendirikan Darul Islam dan kenapa didirikannya itu di Jawa Barat? Ya, baik. Kenapa Kartosoewirjo yang membentuk Darul Islam? Sebenarnya Kartosoewirjo ini sama seperti halnya saya katakan tadi, ada laskar-laskar pejuang, ya, termasuk Kartosoewirjo. Beliau ini juga memiliki laskar pejuang yang bersama-sama berjuang bersama tentara-tentara Indonesia, itu masyarakat Indonesia yang lainnya, yang terbentuk dalam laskar Hizbullah dan Sabilillah. Ya, Hizbullah dan Sabilillah. Nah, ketika PPKI memutuskan tanggal 18 Agustus 1945 itu bahwa dasar negara kita adalah Pancasila, Kartosoewirjo menerima. Beliau menerima. Walaupun tidak bisa dipungkiri, beliau memang memiliki cita-cita berjuang dengan berdasarkan pada Islam. Tapi beliau menerima Pancasila sebagai dasar negara. Nah, terjadi perubahan besar adalah ketika pemerintah yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin tadi menandatangani perjanjian Renville. Nah, dalam perjanjian Renville itu Jawa Barat masuk dalam wilayah kekuasaan Belanda.
Karena Jawa Barat masuk dalam kekuasaan wilayah Belanda, tadi saya sudah sampaikan bahwa semua aparat pemerintah, militer, termasuk Laskar Pejuang harus keluar. Jadi kalau rakyat sipil tidak, yang harus keluar itu adalah aparat pemerintah. Nah, Kartosoewirjo bersama pasukannya, Hizbullah dan Sabilillah ini merasa bahwa keputusan pemerintah untuk menandatangani perjanjian Renville dianggap menjual Jawa Barat kepada Belanda. Itu anggapan pihak Hizbullah dan Sabilillah yang dipimpin oleh Kartosoewirjo. Karena menganggap bahwa Hizbullah Jawa Barat ini dijual, maka mereka tidak mematuhi apa yang dihasilkan dalam perjanjian Renville bahwa mereka harus keluar. Jadi ketika pasukan Siliwangi keluar, melakukan hijrah ke Yogyakarta itu, Hizbullah dan Sabilillah tetap bertahan di Jawa Barat. Jawa Barat kosong dari aparat pemerintah. Itulah saat yang kemudian dipergunakan oleh Kartosoewirjo mewujudkan cita-citanya dahulu. Membentuk negara Islam Indonesia. Kenapa ada di Jawa Barat? Karena memang Laskar Hizbullah dan Sabilillah ini adalah laskar pasukan yang berjuang di Jawa Barat. Kalau kalian sudah membaca, tentunya mengetahui di sana disebutkan ada daerah Malangbong, Ciawi, kemudian Galunggung, ya, Cisayong. Nah, berputar ke daerah Garut. Itu memang basis dari DITII. Saya ingin menggarisbawahi bahwa tolong tadi saya selalu katakan bahwa kalau kita melihat sosok Kartosoewirjo ini, beliau adalah tokoh agama. Ya. Tapi permasalahannya, beliau ditangkap kemudian dihukum mati itu bukan karena beliau adalah karena tokoh Islam, bukan. Harus dipahami, ya, bukan itu. Tetapi beliau dihukum mati oleh pemerintah itu karena apa? Karena beliau melawan terhadap pemerintah dan beliau melanggar hukum. Karena mendirikan negara di dalam negara. Tentu itu adalah menyalahi konstitusi. Ya, jadi jangan sampai salah untuk memahami itu, karena ini ada label Islam, lalu serta-merta saja, wah ini Islam kok kita tidak bela. Dalam kapasitas yang mana? Harus dilihat, harus dipahami dulu ini. Apa tujuannya? Ya, jadi munculnya di Jawa Barat karena memang Laskar ini berjuangnya di Jawa Barat. Jadi hanya ini yang luar biasa dari pemberontakan DITI ini adalah bahwa DITI ini kan pusatnya di Jawa Barat. Tapi kalau kalian sudah membaca, kita lihat bagaimana beberapa daerah ikut kepada Kartosoewirjo dan mengatasnamakan bagian dari DITII Jawa Barat. Seperti mana? Jawa Tengah, ya, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, ya. Itu mereka ketika mereka melakukan pemberontakan, mereka kemudian mengatasnamakan bahwa mereka adalah bagian dari Kartosoewirjo. Jadi secara garis besar, secara keseluruhan, bahwa kalau kita berbicara tentang pemberontakan yang terbesar, tentu kita akan berkata Partai Komunis ini adalah pemberontakan terbesar di Indonesia, apalagi pada peristiwa G30 SPK. Ya, kita betul-betul saat itu berada dalam situasi yang sangat genting. Karena pada saat itu PKI sudah bisa masuk dalam pemerintahan juga.
Nah, ini nanti kita akan bicarakan ketika kenapa PKI bisa masuk dalam pemerintahan, kenapa PKI kemudian tokoh-tokoh PKI begitu dekat dengan Presiden Soekarno. Tentu akan kita bahas lebih detail adalah dalam demokrasi terpimpin. Ya, ini. Kemudian kalau kita berbicara tentang pemberontakan yang terluas, maka kita tidak bisa melupakan bahwa pemberontakan terluas adalah DITII. Kalau RMS hanya seputar pada, ini kan bagian dari negara Indonesia Timur, ya, Maluku itu. Hanya di Maluku. Kemudian Andi Ajis di Sulawesi Selatan. Kemudian kalau kita berbicara tentang PRRI, ini juga melibatkan beberapa daerah dengan latar belakang yang berbeda. Jadi ada konflik yang berkaitan dengan ideologi, itu di sana ada PKI Madiun, saya ulangi lagi, kemudian Jakarta tahun 48, kemudian Jakarta 1965, kemudian G30 SPKI, dan DITII. Kemudian kalau konflik yang berkaitan dengan kepentingan itu, kita muncul ada APRA. Ini nanti akan ada keterlibatan Belanda dalam 3 konflik ini. Ada APRA, RMS, Andi Ajis, keterlibatan Belanda sangat besar sekali. Kemudian konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Munculnya PRRI Permesta. Ya, cukup Ibu Yati? Iya. Pertanyaan sebetulnya sangat banyak, nanti waktunya sudah habis ya. Ya. Jadi diskusinya bisa dilanjutkan nanti di classroom atau melalui WA ataupun di forum diskusi yang lain. Itu Bu Ida. Iya. Diskusi lagi. Iya. Baik anak-anak. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat tadi itu. Baik. Anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya. Ya, kapan-kapan bisa ketemu dan silahkan untuk bertanya apa saja yang sekiranya saya bisa sampaikan, bisa saya share kepada kalian. Insya Allah nanti disampaikan. Ya, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian telah mengikuti. Terima kasih kalian telah mengikuti kelas sejarah Indonesia untuk materi disintegrasi. Pertanyaan-pertanyaannya sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Rasa penasarannya luar biasa ini juga, dan juga pertanyaannya bahkan bukan lagi membahas tentang DITII, bukan lagi berbicara tentang G30 September, tapi sudah berbicara tentang Aceh dan juga Papua. Katanya jangan sampai disintegrasi. Tapi yang jelas gini, disintegrasi dimanapun bisa saja terjadi. Cuma kita harus bisa menghindarinya dengan cara kita harus belajar sejarah. Tugas kita semua sebagai bangsa Indonesia adalah mempelajari sejarah. Mempelajari sejarah itu bukan hanya yang lalu biarlah berlalu, bukan hanya berbicara tentang masa lalu, tapi kita mempelajari peristiwa-peristiwa masa lalu itu supaya kita bisa menjadi arif di saat ini, ya, dan juga kita bisa menghadapi masa depan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang keliru di masa kini dan di masa yang akan datang, supaya kita menjadi bangsa yang tahu diri dan kita menjadi bangsa yang tahu bersikap. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, untuk kelas sejarah telah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke dalam mata pelajaran PKWU.